Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat pagi. Nah, untuk materi pagi ini yaitu perkembangan tubuh remaja kelas 7 semester 1. Capaiannya yaitu siswa dapat mengidentifikasi, menguraikan, cara menerapkan, mengkaji, dan mengemas perkembangan tubuh remaja dengan baik dan benar. Lalu pokok bahasannya yaitu perkembangan jasmani, yang kedua pertumbuhan, perkembangan kebutuhan, serta faktor yang mempengaruhi anak usia sekolah, ketiga ciri anak sehat dan tanda gangguan kesehatan, keempat pemanfaatan waktu luang untuk kesehatan, dan kelima pola hidup sehat. Oke, materi yang pertama yaitu perkembangan jasmani. Pertumbuhan dan perkembangan jasmani akan terus berjalan sampai seorang menjadi dewasa atau pada usia 25 tahun. Nah, perkembangan jasmani ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor keturunan, faktor pembawaan, dan faktor luar. Untuk faktor keturunan sendiri kita bisa ambil contoh ketika seorang ayah atau orang tua yang memiliki tubuh besar kemungkinan akan mewariskan gennya tersebut kepada anaknya, sehingga anak tersebut menjadi besar juga. Untuk faktor pembawaan ini adalah faktor yang bawaan ketika dari dalam kandungan. Biasanya faktor pembawaan penyakit turunan seperti jantung koroner atau gula darah yang tinggi. Lalu faktor luar ada keadaan gizi, gangguan kesehatan, dan rangsangan. Untuk keadaan gizi yaitu kualitas gizi manusia sejak di dalam kandungan dan pada masa-masa pertumbuhan selanjutnya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jasmani dan kecerdasannya. Lalu gangguan kesehatan. Anak-anak yang sering sakit sudah barang tentu akan terganggu pula pertumbuhan badannya. Dan terakhir ada rangsangan. Nah, dengan latihan-latihan jasmani atau olahraga tersebut tubuh itu akan dirangsang menjadi lebih kuat dan sehat. Orang-orang yang kurang gerak jasmaninya akan menjadi lemah dan tidak tahan menghadapi serangan penyakit. Oke, pertumbuhan, perkembangan, kebutuhan, serta faktor yang mempengaruhi anak usia sekolah. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah dipengaruhi oleh interaksi dan keputusan-keputusan yang diambilnya setiap saat, sehingga merupakan suatu proses yang dinamis. Nah, pada anak usia 6-14 tahun dan masa adolescensia. Masa adolescensia adalah masa-masa remaja. Nah, usia 6-14 tahun. Ya, bisa dibaca sendiri atau di screenshot. Lalu usia 6-14 tahun, faktornya dan kebutuhannya seperti apa? Lalu masa adolescensia atau masa remaja, ini perkembangan jasmaninya, perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan inteleknya, dan kebutuhannya. Lalu ada faktor yang mempengaruhi usaha yang diperlukan. Oke, dilanjutkan ke ciri anak sehat dan tanda gangguan kesehatan. 1. Ciri anak sehat. Yang pertama adalah tumbuh dengan baik, nafsu makan baik, senang melakukan olahraga, tidak mempunyai perasaan yang tertekan, dan perkembangan jasmani dan rohaninya sesuai dengan tingkatan usianya. Lalu ciri anak sehat dan tanda gangguan kesehatan. Yang pertama dilihat dari keadaan umumnya. Nah, dari keadaan umum yang pertama adalah kesan umum jelek, sikap tubuh yang buruk, lekas lelah, sangat gemuk atau kurus, lalu kurang bersemangat, kebiasaan makan yang kurang baik, kesulitan dalam membaca atau mendengar, dan tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Lalu dilihat dari mata, sering mengedipkan atau mengusap mata. Yang kedua, mata berair, banyak kotoran, peradangan mata, mata juling, dan mata melihat terlalu dekat atau jauh. Lalu dilihat dari telinga, yang pertama sering berdengung-dengung, kedua peka atau pendengarannya berkurang, yang ketiga berair atau bernanah, yang keempat sering merasakan sakit di telinga, yang kelima bengkak,
bawah telinga atau gondongan. Lalu lihat dari hidung dan mulut. Yang pertama, hidungnya beringus atau sering berdarah, sukar bernafas dari hidung, sering pilek, kerongkongan sakit, tonsil membesar, tidur dengan mulut terbuka, mulut berbau, gigi berlubang, dan gusi berdarah. Lalu dilihat dari tingkah lakunya. Yang pertama gelisah, lalu gerakan-gerakan tak terkendali, sering bertengkar atau sulit untuk berkooperatif. Yang keempat, gangguan berbicara. Yang kelima, sering ke kamar kecil. Yang keenam, suka mencuri. Lalu dilihat dari alasan izin sekolah. Yang pertama, sering masuk angin. Yang kedua, sering sakit kepala. Yang ketiga, sakit gigi. Dan keempat, malas untuk bersekolah. Lalu dilihat dari tanda kurang gizi. Yang pertama, timbangan berat badan terus menurun atau dalam jangka waktu tertentu tidak kunjung membaik. Yang kedua, mata cekung, lingkaran biru sekitar mata, kelopak atau selaput mata pucat. Yang ketiga, roman muka yang tegang atau lemah. Yang keempat, otot lembek, lekas lelah, dan pucat. Yang kelima, sikap badan yang buruk, seperti posisi tubuhnya sering bungkuk dan yang lainnya. Yang keenam, pemarah dan memiliki sikap masa bodoh atau apatis. Oke, lalu masuk ke materi pemanfaatan waktu luang untuk kesehatan. Yang pertama adalah gerak badan. Salah satu cara untuk menunjang tercapainya gerak badan adalah dengan berolahraga. Gerak badan yang tepat dan teratur sangat berguna untuk kesegaran jasmani dan kesehatan tubuh. Nah, seperti program di Australia itu mengharuskan warganya berjalan satu hari minimal 5.000 langkah. Untuk di Amerika sendiri programnya yaitu seminggu melakukan 3 kali olahraga dalam durasi waktunya yaitu selama 30 menit. Nah, merujuk pada satu slogan dalam gerak badan itu yaitu mens sana in corpore sano, atau artinya dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Oke, dilanjutkan ke rekreasi. Rekreasi atau recreation berarti kesukaan atau kesenangan. Pengertian lain adalah menciptakan kembali, mengembalikan sesuatu yang keluar atau hilang. Banyak macam olahraga yang dijadikan suatu rekreasi, misalnya berburu, memancing, dan sebagainya. Lalu dilanjutkan istirahat. Istirahat tidak hanya mengurangi aktivitas otot, akan tetapi juga meringankan ketegangan pikiran dan menenteramkan rohani. Istirahat dapat dipenuhi dengan bermacam cara, misalnya mendengarkan radio, menonton televisi, mengobrol dengan teman, bermain handphone, melihat perlombaan, membaca buku, bacaan atau majalah, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu tidur. Tidur sebaiknya pada malam hari, jamnya selama 6 jam. Tidur adalah cara yang paling baik untuk mendapatkan istirahat. Bila kurang tidur, kesehatan tubuh kita dapat terganggu. Lalu yang terakhir adalah pola hidup sehat. Oke, yang pertama, memelihara kebersihan. Memelihara kebersihan ini seperti memelihara kebersihan badan, pakaian, rumah, dan lingkungan. Lalu makanan yang sehat. Makanan sehat yang itu bersih, bebas dari bibit penyakit, cukup kualitas dan kuantitasnya. Lalu cara hidup yang teratur, seperti makan, tidur, bekerja, dan beristirahat secara teratur, dan rekreasi atau menikmati hiburan pada waktunya. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh dan kesempatan jasmani. Yang pertama yaitu menggunakan vaksin, dan yang kedua melakukan olahraga atau dengan cara senam aerobik secara teratur. Lalu
menghindari terjadinya penyakit, lalu meningkatkan taraf kecerdasan dan kerohanian, seperti patuh pada ajaran agama, cukup santapan rohani, dan meningkatkan pengetahuan baik dengan membaca buku dan ilmu-ilmu pengetahuan. Lalu melengkapi rumah dengan fasilitas-fasilitas yang menjamin hidup sehat, seperti adanya sumber air yang baik, adanya kakus yang sehat, adanya tempat buang sampah dan air limbah yang baik, lalu adanya perlengkapan P3K di rumah. Dan yang terakhir, pemeriksaan kesehatan, yaitu pemeriksaannya secara periodik pada waktu-waktu tertentu walaupun merasa sehat, dan segera memeriksakan bila merasa sakit. Nah, mungkin sekian materi perkembangan tubuh remaja. Nah, coba kalian cermati apa yang ada materi tadi dan rasakan pada perkembangan tubuh kalian yang sekarang ini, apakah sama ataukah beda. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.